Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 6 Oktober 2023. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami datang kepadamu Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan perlindungan, pemeliharaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Pagi ini kami akan belajar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang suci, yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, akan menolong kami agar kami boleh mengerti dan terlebih boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilmore Tambunan. Kepada Saudara Wilmore, kami persilahkan. Renungan pagi hari ini tanggal 6 Oktober 2023 berjudul Israel bergembira atas segala kebaikan Allah. Ayat inti terdapat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 65 dan 66 yang berkata, Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel. Suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, hambanya, dan kepada orang Israel, umatnya. Dengan keindahan yang luar biasa dan kemegahan yang tak tertandingi, adalah bangunan megah yang didirikan Salomo dan rekan-rekannya untuk Allah dan ibadahnya. Dihiasi dengan batu-batu berharga, dikelilingi oleh pelataran yang luas dengan pendekatan yang megah, dan dilapisi dengan ukiran kayu aras dan emas yang mengilap. Struktur bait suci dengan hiasan bordir dan perabotan mewah merupakan lambang yang cocok dari gereja Allah yang hidup di bumi, yang melalui berabad-abad telah dibangun sesuai dengan pola ilahi dengan bahan-bahan yang disamakan dengan emas, perak, batu-batu berharga, dipoles menyerupai sebuah istana. Dikutip dari Prophets and Kings halaman 36. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Selama 7 hari orang banyak dari seluruh penjuru kerajaan, dari perbatasan, dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir, suatu jemaah yang amat besar mengadakan pesta yang penuh sukacita. Minggu berikutnya dihabiskan oleh orang banyak yang bergembira
dalam merayakan Hari Raya Pondok Daun. Pada akhir masa pentahbisan kembali dan kegembiraan, orang-orang kembali ke rumah mereka, sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel, umatnya. Diambil dari Patriarchs and Prophets halaman 45. Demikianlah pembacaan renungan bagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilmore. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca beberapa kutipan roh nubuat yang menjelaskan tentang Yehova. Sebagai Yehova, penguasa tertinggi, Allah tidak dapat berkomunikasi secara pribadi dengan manusia berdosa, tetapi karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Dia mengutus Yesus ke dunia kita sebagai pernyataan tentang diri-Nya. Aku dan Bapa adalah satu, Kristus menyatakan. Yohanes 10 ayat 30. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Matius 11 ayat 27. Dikutip dari manuskrip 124 tahun 1903, paragraf kedua. Yehova itu adalah Allah dan Dia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal yaitu Yesus, agar kita yang terpisah dari Bapa karena dosa dapat dipersatukan kembali dengan Bapa. Jelas bahwa Yehova itu adalah Bapa dan Dialah Allah. Kemudian, saat ini, Dia yang memanjatkan doa ini sedang mengantarai di hadapan Bapa demi kepentingan makhluk yang telah ditebusnya. Dia menyerahkan mereka kepada Yehova sambil berkata, Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Yesaya 49 ayat 16. Dikutip dari Letter 31 tahun 1904. Paragraf ke-6. Doa yang dimaksudkan adalah doa Yesus dalam Yohanes pasal 17. Dan dalam doanya itu, Yesus berdoa kepada Bapanya. Yesus menyerahkan para murid-Nya kepada Bapanya, dan dalam kutipan ini, roh nubuat katakan, Yesus menyerahkan para murid-Nya kepada Yehova. Karenanya jelas, Yehova adalah Allah Bapa. Berikutnya, kita tidak boleh menilai karakter Allah berdasarkan perbuatan alam yang menakjubkan saja, namun berdasarkan kehidupan Yesus yang sederhana dan indah, yang menampilkan Yehova sebagai yang lebih bermurah hati, lebih berbelas kasihan, lemah lembut daripada orang tua kita di bumi. Yesus menampilkan Bapa sebagai pribadi yang kepadanya kita dapat memberikan kepercayaan dan menyampaikan kebutuhan kita. Dikutip dari The Youth Instructor, 22 September 1892, paragraf kedua. Inilah tujuan Yesus datang ke dunia ini, yaitu untuk menyatakan Yehova yang adalah Allah Bapa kepada manusia. Sebab hanya Yesus yang mengenal Bapa, hanya Yesus yang mengenal Yehova. Sebab Yehova adalah Bapanya Yesus. Itu sebabnya roh nubuat berkata, pada saat pembaptisan juru selamat, setan ada di antara para saksi. Dia melihat kemuliaan Bapa menaungi Anaknya. Dia mendengar suara Yehova yang memberi kesaksian tentang keilahian Yesus. Dikutip dari Kerinduan Segala Zaman Jilid 1, halaman 116, paragraf kedua. Setan melihat kemuliaan Allah menaungi Anaknya, dan setan mendengar suara Yehova yang bersaksi tentang Yesus. Apakah yang Yehova katakan? Inilah Anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Karenanya jelas sekali bahwa Yehova adalah Allah Bapa. Bapa menyatakan bahwa Yesus ilahi sebab Dia adalah Anaknya Bapa yang ilahi. Keilahian Yesus karena adalah statusnya sebagai Anaknya Yehova.
Mengapa penting sekali kita ketahui dan kenal siapa Yehova tersebut? Sebab Ka'bah yang Salomo bangun dan tahbiskan adalah untuk Yehova. Dan sekarang, istana yang berada di puncak Gunung Moria, seperti yang diinginkan Daud, menjadi tempat kediaman bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. 1 Tawarik 29 ayat 1. Masih ada upacara hikmat yang secara resmi mendedikasikan Ka'bah tersebut kepada Yehova dan penyembahannya. Dikutip dari Prophets and Kings, halaman 37, paragraf pertama. Ka'bah yang luar biasa indah dan megah tersebut, Salomo bangun dan didedikasikan kepada Yehova, yaitu Allah Bapa, dan untuk menyembah Allah Bapa. Dan untuk itu, renungan hari ini berkata, demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Selama 7 hari, orang banyak dari seluruh penjuru kerajaan, dari perbatasan, dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir, suatu jemaah yang amat besar mengadakan pesta yang penuh sukacita. Dikutip dari Radiant Religion, halaman 281, paragraf ketiga. Saat dikatakan rumah Allah, maka berdasarkan penjelasan roh nubuat, Allah yang dimaksudkan adalah Yehova, yang adalah Allah Bapa. Jadi, rumah yang ditahbiskan itu adalah rumah Bapa, agar Bapa diam di tengah-tengah umatnya. Untuk inilah, mereka mengadakan pesta penuh sukacita. Israel bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hambanya dan kepada orang Israel umatnya. Nah, sejak kematian Yesus, Ka'bah dan pelayanannya sudah selesai. Karenanya, bait Allah itu adalah umat-umatnya. Paulus berkata, dalam Efesus 2 ayat 21 dan 22, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Di dalam Yesus, kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Rohnya siapa? Roh Anak Allah, sebab Yesuslah Immanuel, Allah beserta kita. Dan Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, Yehova. Karenanya, bersukacitalah dan bergembiralah atas segala kebaikan yang telah dilakukan Allah Bapa bagi kita melalui dan di dalam Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih yang kami sembah melalui Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk renungan pagi ini yang sudah kami pelajari. Sebagaimana Salomo membangun Ka'bah agar Engkau boleh tinggal di tengah-tengah bangsa Israel dahulu kala, sekarang di dalam Yesus kami dibangun menjadi tempat kediaman-Mu di dalam Roh Kristus, sebab Yesuslah pengantara kami kepadamu. Biarlah Roh-Mu yang suci, yang Engkau curahkan kepada kami melalui Anak-Mu Roh Kristus, boleh tinggal selalu dalam hati kami, menuntun hidup kami, mengubahkan hidup kami, seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami agar kami boleh menang melawan setiap pencobaan yang kami hadapi hari ini, dan biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu yang setia, dan menuntun jiwa-jiwa kepada Kristus. Besertalah dengan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.